Allah. Bu, bahagia tuh bu, gembira tuh, seneng tuh, ya kudu bahagia tuh. Orang kumpul dulu, alhamdulillah, nikmat ya teh nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa apabila sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah, barulah amal-amal yang lainnya akan diperiksa dan diberikan kepadanya masing-masing. Tapi kata Rasulullah, wa illam tuqbal minhu lam yunjar fi syai'in min amali. Dan jikalau sholat yang kita kerjakan tidak diterima karena sholatnya banyak kekurang, subuhna kaberan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita sholat subuh berjamaah, kata Nabi, man sholat subuh bi jamaatin faka annaman qomal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam, sholat sunnah sepenuh malam. Artinya apa? Artinya sholat subuh berjamaah di masjid itu nilainya jauh lebih baik daripada pahala sholat sunnah sepanjang malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh disebut sholat sunnah fajar karena sholat sunnah tersebut dikerjakannya setelah terbit fajar shadiq atau setelah masuk waktu subuh. Kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fiha. Pahala sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik, lebih berharga daripada dunia berserta seluruh isinya. Dunia berserta seluruh isinya ini nggak ada apa-apa yang kecil dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh 2 rakaat. Seandainya pahala yang begitu besar dibuktikan sekarang di dunia, kira-kira ia di masjid yang subuh pinuh dah? Kalau pahalanya itu dibuktikan sekarang, tapi nggak sekarang, nanti di akhirat. Sebab tempat menerima pahala bukan di dunia. Di dunia mah tempat kita bekerja, tempat beribadah, tempat berjuang. Tapi nanti tempat menerima pahala di surga tempatnya. Di surga. Nah, seandainya dibuktikan sekarang di dunia mah kita lagi dipuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di dalam genggaman kekuasaan tangannya segala kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya. Jadi di dunia mah kita lagi diuji. Yang kaya diuji, yang miskin, yang kaya diuji dengan kekayaannya. Apakah dengan kekayaan yang Allah titipkan kepadanya? Apakah dengan harta benda yang Allah titipkan kepadanya? Apakah dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya? Dia akan bersikap sombong, meninggalkan ibadah kepada Allah dan bersikap sombong kepada orang-orang kecil, atau justru sebaliknya, itu ujian. Yang miskin juga diuji oleh Allah dengan kemiskin. Apakah dengan diuji dengan kemiskinan ia akan tetap istiqomah beribadah kepada Allah, tidak berani meninggalkan sholat, atau justru
berarti nggak lulus ujiannya. Yang kaya yang miskin semuanya ujian. Makanya yang miskin jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Terus beribadah, tetap istiqomah ibadah, jangan tinggalkan. Banyak berdoa kepada Allah, kita lagi diuji supaya lulus. Yang kaya juga diuji, jangan sombong. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah, hidup dalam kekurangan. Dari itu bertakwalah, hidup dalam kelebihan. Semuanya diurus. Terus mau kaya kek, mau miskin kek, tetap ibadah kepada Allah, istiqomah, jangan ditinggal. Mau kaya, mau miskin, tetap sholat, jangan ditinggal. Supaya kita lulus dari ujian Allah. Dan kalau kita lulus ujian Allah, nanti kita oleh Allah akan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak banding, kenikmatan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar, kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan nikmatnya itu seperti apa di surga. Kita akan masuk ke surga dan akan menikmati seluruh fasilitas yang ada di surga yang Allah sediakan kalau kita lulus diuji oleh Allah. Tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Sebab Allah sudah berjanji dalam hadis qudsi. Allah berfirman, inni a'dadtu li ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basar. Ini firman Allah, tapi firman Allahnya ada dalam hadis qudsi, tidak ada dalam Quran. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Redaksi kalimatnya dari Allah, tapi dilafalkan oleh Nabi Muhammad, itu hadis qudsi. Nah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku benar-benar telah menyediakan kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak banding, kenikmatan yang nikmatnya sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya. Itu sudah aku sediakan di dalam surga. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Untuk hamba-hambanya yang diuji di alam dunia tapi tetap istiqomah beribadah kepada Allah, tetap sholat. Kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at ala khatar ala qalbi basar. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu udah ada, udah disediakan Allah dalam surga. Nah, tinggal kita mau ngambil nggak kenikmatan itu, mau diambil nggak? Kalau mau diambil ya kita taat, patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 133, Allah berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yuk, jadilah kita orang-orang beriman dan bertakwa. Yuk kita laksanakan kewajiban puasa Ramadan
yang hanya tinggal 25 hari lagi dengan sebaik-baiknya, agar dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa yang kalian kerjakan di bulan Ramadan dapat menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, oleh Allah akan jadikan hari sahur, insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jam berapa ini? Jangan sampai kemalaman, sebab saya juga butuh istirahat. Besok saya masih ada acara di IPCL, Ikatan Pemuda Cikogol Lebak. IPCL, bukan nasi pecel, bukan. IPCL, ya mirip-mirip dikit, nasi pecel. IPCL, Ikatan Pemuda Cikogol Lebak. Itu penyelenggaranya Front Persaudaraan Islam, DPC FPI Cibarusah. Nah, penceramanya saya tunggal. Yang mimpin maulidnya Ketua DPC FPI Cibarusah, Al Habib Abdurrahman bin Fadil Al Jufri. Nah, jadi suara saya jangan dihabiskan sekarang, jangan dihabiskan di sini semua. Harus sisain buat besok, ya kan? Bagi-bagi suara. Ini saya ceramah udah ada sejam tuh. Masa? Jangan ada dusta di antara kita. Ayo pun saja mengurun. Pokoknya intinya Bapak Ibu, kita memperingati Isra Mi'raj tidak lain tidak bukan agar supaya kita memperhatikan sholat, jangan melalaikan sholat, jangan menyepelekan sholat, jangan mengabaikan sholat. Sholat harus diutamakan dari yang lainnya. Sholatlah kamu sebelum kamu disolat. Solu amamal imam qobla, solu wara'al imam qobla, antu solu amamal imam. Sholatlah kalian dengan berjamaah di belakang im, sebelum kalian nanti akan disolatkan di depan im. Ada enggak orang yang disolatkan di depan imam? Ada enggak? Ada enggak? Orang yang disolatkan di depan imam ada enggak? Banyak enggak? Siapa dia? Jenazah. Siapa dia? Mayit. Siapa calon mayit? Ya kita semua pasti mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya. Ya siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, cepat atau lambat apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, pasti satu saat kita semuanya akan disolatkan di depan, akan disolatkan di depan imam, manakala kita sudah meninggal nih. Betul. Sholat intinya sholat. Ulah kata lagi ya, ulah kita sholat malah WA-an, kita baca Quran malah TikTok-TikTokan, ya kan? Kita berjamaah malah kicing kita kapan ngajian malah TikTok-TikTokan tadi.